Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal tuduhan-tuduhan troll terhadap minyak goreng ya. Tuduhan dari mereka yang mengaku ahli di bidang oli, dari orang yang mentertawakan penggunaan minyak goreng dengan alasan profesor, insinyur dari pabrikan oli, dari pabrikan motor itu sudah pilih bahan yang terbaik. Perhatikan kata-kata terbaik ya. Jadi maaf. Jadi tahu sendirilah, penulis ini bukan orang yang termasuk memuja-muja pabrikan. Ya, penulis juga sering bahasnya contoh ketika motor itu rusak sebelum servis pertama. Motor-motor matic sekarang itu merupakan ciri warning besar lah ya. Dan nggak cuma terjadi di PCX, di NMAX juga terjadi. Nggak cuma Honda, di Yamaha juga terjadi. Ada warning besar. Mengapa kok bisa sampai seperti itu? Beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka yang mentertawakan, membodoh-bodohkan, merendah-rendahkan orang yang pakai minyak goreng itu adalah minyak goreng itu mengandung air. Jadi minyak goreng ada kandungan airnya. Terus minyak goreng itu tidak tahan panas. Minyak goreng itu cepat hitam. Oleh karena itu bisa bikin mesin cepat rusak karena nggak punya daya tahan yang baik. Minyak goreng itu bikin rembes. Kalau habis pakai minyak goreng langsung rembes. Suspensi depannya wis gak sip ya. Pakai GPA ya, Global Petro Amerika. Ada ya bro yang rekomendasikan coba olinya, ya wis tak coba, udah beli. Rembes ya. Dari rembes gitu wis ragu sama kualitasnya. Terus selain rembes apa maneh? Ngomong minyak goreng itu kekentalannya nggak stabil, atau ada juga yang ngomong kekentalannya terlalu stabil. Jadi mau dingin mau panas kekentalannya itu saja. Orang yang ngomong gini adalah orang yang ngomong juga oli mesin itu pasti lebih kental kalau makin panas. Terus yang terakhir juga yang diomongi troll itu adalah film strength. Minyak goreng nggak punya film strength. Katanya untuk bisa melindungi mesin oli itu ada film strength-nya. Nah, si bro-nya ini ngomong kono film strength-nya. Satu-satu ya. Minyak goreng apa jenenge nggak punya yang pertama soal air ya, minyak goreng ada kandungan airnya. Iya memang itu betul.
Tapi ya harus ditanya dulu berapa persen. Kalau minyak goreng curah, ya mungkin bisa banyak sekali. Oleh karena itu waktu digoreng pertama pakai minyak curah itu suaranya kemelitikan terus, klirik gitu. Kenapa? Ada airnya. Nah, kalau minyak goreng kemasan apa ya gitu. Nah, untuk mereka yang nggak pernah goreng, yang nggak pernah memanasi minyak goreng, nggak ada suara kemelitikan seperti itu. Minyak goreng yang baru, begitu dituang, begitu dipanasi sampai panas sekali, itu nggak akan bunyi kelitikan, nggak akan. Kenapa? Karena sudah ada standarnya, sudah ada ketentuannya bahwa minyak goreng kemasan itu kadarnya kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 1%. Itu satu. Yang kedua, siapa bilang oli mesin nggak ada kadar airnya? Jangankan yang di botol, lawang yang di mesin aja loh bisa muncul uap air. Uap air asalnya dari mana? Ya namanya proses kimia, proses fisika yang melibatkan karbon hidroksida melibatkan hidrokarbon. Karbon hidroksida kan CO2 ya, bukan ya. Yang masuk penulis maksud itu CH, hidrokarbon. Oli itu hidrokarbon, bensin itu hidrokarbon. Nah, yang melibatkan hidrokarbon seperti ini pasti akan ada airnya juga. Bensin bisa ada airnya, oli ada airnya, bisa dari penguapan, bisa dari proses pembakaran. Dan kandungan air di dalam mesin itu jadi perhatian juga di dunia pelumasan. Ada tes khusus ya untuk menguji kadar air di pelumas ya. Kadar air di pelumas. Jadi khusus ada, bukan untuk minyak goreng, tapi untuk pelumas. Dan cara ini pernah menulis bahas ya, dijelaskan sama Noria, sama Machinery Lubrication. Website pelumasan mesin bahas soal kandungan air. Jadi oli mesin itu ada air. Terus tuduhan bahwa minyak goreng cepat rusak, cepat hitam, nggak tahan panas. Itu bagaimana itu? Ya, kita cek dari mana dulu ya. Ada beberapa cara pembuktian yang bisa kita lakukan. Dari dasar teori aja dulu ya. Logika dulu aja. Logika yang dipakai oleh troll. Oh ya, penulis belum jelaskan apa itu troll ya. TROLL. TROLL itu adalah orang yang niatnya ngaco. Ngajak argumentasi, mereka nggak ngasih bukti ilmiah. Jadi mereka itu kalau berargumentasi nggak pakai uji ilmiah. Kenapa nggak pakai uji ilmiah? Karena kalau pakai uji ilmiah mereka pasti kalah argumentasi. Mereka ini permainan logika toh. Ngomong logika seakan-akan fakta, jadi ngomong ya seperti fakta bahwa permainan kalau ngomong sesuatu pasti diawali, semua orang pada tahu, ilmuwan sudah pada tahu,
sudah jadi pengetahuan umum, sudah lumrah diketahui gitu ya. Mereka nggak pakai bukti ilmiah, jadi mereka pakai omongan tok. Dan troll kalau argumentasi muter-muter. Kalau di counter soal ini, mereka cari masalah lain yang nggak berkenaan. Dan seringnya ya nyerang orangnya, bukan nyerang argumentasinya. Jadi digali kelemahan orangnya opo. Oh dia pernah, oh dia maling, oh dia anu gitu ya. Oh dia pernah di penjara, oh ya kira-kira kayak gitulah. Dicari kelemahannya orangnya. Jadi bukan argumentasinya yang dikedepankan, tapi nyerang orangnya. Oh sampean ini bukan orang teknik ini gitu ya, yang sering. Oh sampean ini orang ini kok coba ngomong-ngomong gini. Saya ini orang teknik mesin, saya yang ini orang mekanik, saya ini orang bengkel, saya yang ini. Ya kira-kira kayak gitulah. Ngomong pakai nyerang latar belakang. Anda ini cuma channel kecil gitu ya kira-kira ya. Ini loh channel besar ngomongnya kayak gini gitu ya. Ya pokoknya pakai cara-cara kayak gitu. Argumentasinya enggak ilmiah semua, cuma permainan argumentasi. Penulis nggak pernah berhasil minta pembuktian dari mereka, nggak pernah berhasil sama sekali. Kalau lihat komen-komen di video penulis yang soal minyak goreng, nggak pernah ada yang bantah gitu ngasih bukti. Bahkan untuk minta rekomendasi oli yang mereka anjurkan pun sangat sulit. Ngasih tahu kendaraan mereka pun sulit. Minta rekomendasi oleh mereka, wah wis gak karu-karuan sulit deh. Setengah mati untuk harus dipancing-pancing dulu baru bisa ngomong rekomendasi oleh mereka. Karena ya mereka itu teori tok. Jadi kalau ditanyain itu ya sesuai rekomendasi itu yang bagus. Oli pabrikan itu bagus, semua oli itu bagus. Ya tentu saja itu nggak sesuai kenyataan. Oli jelas beda-beda kemampuannya kok dibilang sama semua. Kalau untuk Indonesia oli motor itu jelek-jelek. Yang orang muji itu paling SGO atau Yamaha Loop yang 20W50, AHM 2040 atau kayak gitu. AHM SPX yang atau MPX yang 10W30, kalau orang sudah nyoba oli lain nggak ada yang muji itu. Yamaha Loop Supermatic kalau orang sudah nyoba oli lain nggak ada tuh yang muji itu. Tapi kata mereka yang troll ini, wah terbaik itu oli pabrikan, oli rekomendasi, obat terbaik gitu. Ya wes pokoknya pengen menang dulu lah. Balik lagi ke topik minyak goreng panas. Itu disebut minyak goreng tidak tahan panas. Itu dari logikanya mereka itu adalah karena minyak goreng dipakai goreng setengah jam sudah coklat. Sementara itu oli mesin dipakai 1 jam sik bening. Bener atau enggak hal itu? Betul. Tapi komparasinya salah. Komparasi salah kenapa? Karena suhu kerjanya enggak diperhitungkan. Suhu kerja motor berapa derajat? Kalau penulis pernah ngukur ya, motor penulis ini 84 derajat. Harusnya ngukur lagi ya, tapi ya nanti dulu lah ya. Oh ya, harusnya bawa Next 2 ini juga ngukur juga ya. Tapi 84 derajat suhu kerjanya. Cuaca kayak gini, sekitar jam 8 motor dipakai, habis ngebut segitu. Habis ngebut itu cuaca kayak gini. Terus minyak goreng suhunya berapa? Penulis kan sering manggang oli ya.
Penulis beberapa kali pakai termometer, diukur suhunya berapa. Suhunya di api yang paling kecil dalam waktu berapa ya, ditunggu 1 menitan. Jadi mestinya sudah benar-benar sesuai nyala api kompor. Api paling kecil 160 derajat, itu api yang paling kecil. Terus penulis besarkan kan, ingin tahu suhunya lebih dari 260 kalau nggak salah. Yang pasti itu wes 200-an berapa gitu ketika apinya dibesarkan itu. Dan apinya bukan besar sekali ya, nggak sampai paling besar apinya, pokok apinya agak dibesarkan dikit gitu ya. Yang apinya iya kalau pingin goreng dingin lah istilahnya. Jadi bukan untuk goreng panas tapi goreng dingin, itu 230-an lebih ya. Kalau nggak salah 260. Termonya penulis kalau nggak salah maksimal 300 atau berapa ya. Terus suhunya seperti itu bedanya. Jadi kalau minyak goreng setengah jam sudah coklat, ya karena suhunya sangat panas. Itu penyebabnya. Terus gimana caranya kalau ingin nimbang? Ya dipanggang barengan. Dan penulis sudah pernah melakukan manggang bareng. Hasilnya apa? Ya minyak gorengnya yang tahan. Minyak goreng masih bening nggak apa-apa, yang oli mesin sudah menguap, sudah jadi coklat. Sorry, bukan menguap, berasap ya, berasap. Berasap terus ya, jadi cepat habis juga. Oli mesinnya yang full sintetik, yang mineral, ya penulis sudah coba banyak. Itu olinya sudah habis duluan, jadi coklat duluan. Bimolinya masih oke-oke aja. Penulis pakai bimoli perbandingannya. Jadi oli mesin berasap, minyak goreng nggak berasap masih. Oli mesin jadi hitam, minyak goreng belum jadi hitam. Oli mesin habis, minyak goreng belum habis. Ini kita ngomong suhu panas. Kita pakai suhu panas ukurannya. Dan dari bukti itu, oh ya, panasnya bukan panas mesin tapi panas wajan. Nah, dari bukti itu jelas bahwa minyak goreng itu tahan panas. Ya, minyak goreng itu tahan panas. Kalau dari suhu panas yang sama, minyak goreng itu lebih tahan oksidasi, nggak cepat hitam malah kalau panasnya sama. Itu faktanya. Terus dari sisi teori, dari sisi bukan teori ya, bukan, tapi dari data lah, dari pengukuran. Kita ngomong flash point. Flash pointnya minyak goreng berapa? Flash pointnya oli mesin berapa? Itu yang harus kita perhatikan. Flash pointnya minyak goreng di atas 300 derajat Celcius. Flash pointnya oli mesin berapa? Cuma 200-an, di bawah 250 derajat Celcius. Jadi dari situ saja loh sudah jelas ya bahwa minyak goreng itu tahan panas. Orang yang ngomong minyak goreng nggak tahan panas itu orang yang nggak pernah buka data, nggak pernah melakukan eksperimen, yang cuma ngomong pakai asumsi toh, ngomong seakan-akan itu fakta, padahal itu hoax, bikin-bikin kenyataan sendiri. Terus soal minyak goreng bikin panas,
Penyebab panas di mesin itu apa sih? Kalau penulis kategorikan jadi 3. Yang satu karena gesekan antar komponen. Yang nomor 2 karena ada kerak di mesin sehingga menyebabkan oktan bensin jadi kurang. Jadi ada preignition, ada knocking yang menyebabkan pembakarannya terjadi lebih dulu, mendahului. Itu bikin mesin panas. Terus yang ketiga adalah peningkatan kompresi. Kalau kompresi motor makin baik, maka pembakaran makin sempurna sehingga mesin jadi panas. Jadi ada 3 ini. Kalau yang ini dari faktual aja lah ya, faktual. Kalau yang dari gesekan, minyak goreng ini bakal lebih dingin. Bakal lebih dingin. Jadi banyak testimoni yang ngomong pakai minyak goreng lebih dingin. Ada juga yang karena pre-ignition, sebelumnya kerak di ruang mesin banyak, begitu pakai minyak goreng kerak mesin berkurang, tenaga nambah, top speed nambah. Nah itu mesinnya juga dingin juga. Tapi ada juga yang mengalami nomor 3, jadi knalpotnya jadi panas. Nah unik kan ya, unik. Knalpotnya makin panas, kepala knalpotnya makin panas. Kok bisa seperti itu? Karena kompresi mesin meningkat, pembakaran makin sempurna, ya otomatis makin panas. Untuk soal panas ini ada juga ya pengecualian. Penulis selalu melarang penggunaan Xania atau Fortune. Jadi nggak semua minyak goreng itu bagus. Penulis melarang penggunaan Xania atau Fortune karena ya banyak keluhan dari pemakai Xania dan Fortune ini. Mesin malah jadi makin panas. Mesin jadi apa jenenge, makin kasar suaranya. Mesin jadi apa jenenge, rembes ya, ada rembesnya. Xania dan Fortune. Ya penulis nggak tahu apa ada merek lain. Tapi ya nanti pasti akan ada juga. Oleh karena itu sekarang rekomendasinya adalah Vilma dan Bimoli. Sementara itu juga dari masukan yang lain ya. Penulis sendiri masih belum coba-coba. Motor penulis sendiri juga sekarang motor-motor sehat, jadi sulit untuk lihat kelemahannya. Jadi Bimoli dan Vilma, bro tangan besi, bro Aksanaria juga ngomong itu apa jenenge, merek Sabrina yang buatannya Wingsfoot. Oh iya, untuk oli minyak gorengnya selain Bimoli atau Vilma, bisa juga dari yang pabriknya sama, seperti apa misalnya merek kunci emas kalau nggak salah ya, merek Hemart kalau nggak salah. Nanti penulis tunjukkan kalau yang sepabrik apa saja, sepabrik dengan Vilma, yang sepabrik dengan Bimoli, sepabrik dengan Sabrina. Nanti penulis tunjuk. Kalau pakai KCO ya, pakai minyak jagung, penulis nggak tahu ya. Tapi penulis sendiri masih eksperimen. Nanti pakai minyak jagung lagi mungkin ya. Mungkin mulai dari awal untuk lihat hematnya seperti apa. Merek yang kurang bagus itu merek Tropical. Karena apa Tropical? Tropical itu penulis uji panggang kalah ya, kalah tahan dibanding Bimoli. Terus kalau Freshwell sama dari pabrik Tropical juga penulis nggak tahu, nggak pernah coba.
tapi nanti pasti penulis coba ya. Terus merek Sunko itu ada kurang bagusnya juga. Share stability kalah bagus dengan Bimoli. Dari yang nyobanya di GSX Pro Dihya Alkodi, yes. Alkolbu ya. Terus faktor lain lagi, pemanasan tadi apa? Rembes, kompatibilitas terhadap seal. Selama pemakaiannya pakai Vilma dan Bimoli, selama minyak gorengnya pakai Vilma dan Bimoli, nggak ada keluhan itu. Malah ada yang mesinnya jadi nggak berasap ya. Pemakai Corolla kalau nggak salah, dia pakai Prima XP, mobilnya Corolla 74 atau kapan itu, malah biasanya mobilnya berasap putih jadi nggak berasap lagi. Tapi kalau itu mungkin karena piston nyangkut mungkin ya, kalau yang seperti itu yang asapnya putih, mungkin karena pistonnya ring pistonnya macet, begitu pakai minyak goreng jadi lancar lagi, mungkin seperti itu. Terus apa maneh, rembes ya. Selain itu ya ada yang pemakai Mesran. Yang pemakai Corolla maaf ya, mungkin agak sulit menggalinya soalnya dalam banget. Sudah postingan Januari, sekarang bulan Juli itu wes wakeh postingannya. Yang lain-lain biasanya pakai Mesran SI40 sama Bimoli. Nah itu ada beberapa yang ngomong mesinnya jadi tidak berasap. Soal itu. Terus yang ngomongan troll soal film strength gimana? Oli itu kerjanya adalah membuat pelapis antara logam yang saling bergesekan. Aditif anti aus itu bekerja ketika lapisan olinya sudah pergi, sudah nggak bisa menahan lagi, baru aditifnya itu jalan ya. Jadi aditif jalan itu cuma kalau olinya sudah nggak bisa melapisi, sudah nggak ada lapisan oli lagi di antara permukaan logam yang bergesekan. Nah, yang menentukan kekuatan dari lapisan oli menahan tekanan itu, yang pertama adalah kekentalan, yang kedua adalah film strength. Kolaborasinya kayak gini, oli dengan kekentalan yang sama itu akan lebih kuat bila film strength-nya baik, akan lebih kuat menahan tekanan bila film strength-nya baik. Terus oli dengan film strength yang sama akan lebih kuat bila olinya lebih kental. Ya. Jadi antara film strength dan kekentalan ini saling bekerja sama. Nah, kita lihat faktanya. Minyak goreng itu encer. Kalau ada yang ngomong kental, mana wis? Buktikan dulu. Coba pakai uji mengalirkan lah ya. Coba dialirkan, mana yang lebih cepat mengalir? Oli mesin apa minyak goreng? Ingin lihat penulis. Karena penulis sudah coba, minyak gorengnya mengalir duluan di suhu ruangan. Yang artinya minyak goreng itu lebih encer. Terus minyak goreng encer, tapi kok mesin dikasih campuran minyak goreng 10% aja ya, atau dikasih sampai maksimal batas dipstick, jadi lebih halus. Dari mana lebih halusnya ini? Padahal minyak goreng kan encer. Ya, jawaban satu-satunya karena minyak goreng itu film strength-nya lebih baik.
Kalau ngomong soal kandungan metal, yo sing serius aja. Minyak goreng itu dimakan. Jelas ada perhatian serius, nggak boleh sampai ada kandungan metal banyak gitu. Sampai ppm pun bakal akan diperhatikan. Nah, dari bukti itu sudah jelas bahwa minyak goreng ada film strengthnya. Jadi gimana ya, omongannya troll itu sering nggak sesuai kenyataan. Dan karena nggak sesuai kenyataan, troll itu nggak akan pernah kasih bukti ilmiah. Mereka nggak akan melakukan debat yang pakai argumentasi. Debat yang pakai sumber ilmunya dari mana. Karena ilmu mereka itu ilmu asumsi, ilmu permainan kata-kata. Ya, kita harus hati-hati. Kalau ada troll mengungkapkan sesuatu, ya kita harus selidiki. Kalau ada orang yang ngomong sesuatu, tunjukkan mana buktinya. Pemakaian minyak goreng itu nggak cuma dari pengalaman banyak orang saja. Sekarang sudah banyak yang mengalami kan. Nggak cuma pengalaman banyak orang saja, tapi dari ilmiah juga ada, penelitian juga ada. Penulis sudah beberapa kali bahas penelitian soal minyak goreng ini. Silahkan ya dicari. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.